Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Cancun Channel. Di kesempatan kali ini saya mau mereview sebuah TV terbaru dari TCL. Ini terbaru ya teman-teman, tahun 2023 dengan seri QLED TV 43C645. Nah, seperti apa untuk detail CCTV ini? Jangan kemana-mana, simak video yang satu ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng agar kami lebih bersemangat untuk membuat konten yang bermanfaat. Nah oke teman-teman, yang pertama kita bahas desainnya dulu ya teman-teman. Untuk desainnya CCTV ini sudah menggunakan desain bezel-less ya, dimana sudah tidak menggunakan frame yang tebal di bagian samping. Ya meskipun sebenarnya untuk semua merek TV sekarang rata-rata sudah menggunakan bezel-less ya teman-teman. Apalagi di tahun 2023 ini ya hampir semua udah pakai seperti ini. Lalu untuk desain kakinya sendiri, untuk desain kakinya untuk TV TCL yang seri QLED ini menggunakan kaki TV model Z yang menyangkang ke bawah seperti ini ya. Dan untuk list bagian bawahnya dia menggunakan warna abu-abu glossy ya teman-teman, menambah kesan premium sih. Lalu untuk desain dari samping sendiri, CCTV ini ya bisa dibilang slim juga, bisa dibilang slim, cuman seperti biasa ya teman-teman, untuk bagian belakangnya masih menggunakan box mesin seperti itu, jadi ya masih sama seperti TV model lainnya juga seperti itu. Nah kemudian untuk portnya sendiri terdiri dari yang paling bawah dulu ya teman-teman, itu ada port untuk audio optik, lalu di atasnya ada port buat lubang AV, jadi kalau untuk disambung seperti DVD, RCA seperti itu. Lalu di atasnya sudah pasti ada port antena, diikuti lagi dengan 3 port HDMI, dimana port HDMI ini sudah support 2.1 ya teman-teman. Lalu di atasnya ada port LAN, dan satu lagi ada port USB, dan USB nya pun sudah 3.0. Ya bisa dibilang ini lengkap sih teman-teman, untuk portnya udah lengkap semua, jadi kalau kita butuh yang mana tinggal colok aja. Cuman kalau menurut saya loh ya, itu kok port USB nya cuma ada satu ya. Coba kalau dikasih 2 gitu mungkin jauh lebih bagus sih. Jangan 5 nanti kebanyakan, 2 udah cukup, udah bagus sih, jadi lebih lengkap lagi ya. Nah sedangkan kalau untuk kualitas gambar sendiri, TV ini udah support UHD 4K ya teman-teman, ditambah lagi dengan teknologi QLED TV, dimana teknologi quantum dot ini mampu menampilkan gradasi warna itu jauh lebih bagus. Nah contoh dibandingkan sama yang TV yang sebelah ini kan belum QLED, untuk warnanya pun lebih bagus yang QLED nya pastinya teman-teman, karena untuk range warnanya tuh jauh lebih banyak dan lebih lebih detail juga, lebih halus. Jadi ya enjoy ya kita nonton TV itu. Kayak contoh gambarnya itu seperti ini untuk gambar detailnya teman-teman. Nah CCTV ini tuh juga dilengkapi dengan HDR10 Plus teman-teman, dimana CCTV ini tuh mampu menampilkan gambar gelap dan terang itu jauh lebih detail. Jadi kalau misalnya kita nonton film pas adegan malam, itu masih detailnya masih tetap kelihatan teman-teman, dibandingkan TV yang tidak memakai HDR10 Plus. Dan kerennya lagi teman-teman, CCTV ini itu sudah dilengkapi dengan MAMC, dimana si TCL ini mengklaim teknologi itu mampu menghaluskan suatu gambar. Jadi kayak contohnya misalkan kita main PS gerak cepat itu enggak blur teman-teman. Jadi intinya seperti itu, supaya gambar itu jauh lebih stabil dan enggak blur ya. Untuk audionya sendiri sudah menggunakan Dolby Atmos ya teman-teman, jadi suara jauh lebih mantap. Nah tadi kan kita sudah membahas dari sisi luarnya ya lur ya, dari desain, lalu mulai dari port, dan yang terakhir tadi kita bahas soal gambar. Nah sekarang kita coba lebih dalam lagi, kita mau tahu gimana sih user interface nya CCTV ini, gimana sih aplikasinya, gimana sih cara pengoperasiannya. Nah tapi sebelum kita masuk, kita kasih tahu dulu remote-nya ya lor. Remote-nya seperti ini, panjang, kecil, tombolnya juga simple. Sekarang udah nggak ada yang tombol angka 1, 2, 3 itu ya. Rata-rata remote sekarang udah simple seperti ini semua. Jadi cuma ada tombol ini channel ya, tinggal pakai P plus sama P min untuk ngurangin sama nambah channel. Volume plus minus juga udah ada pastinya.
lalu ada tombol buat perintah suara, lalu di bagian bawah juga ada beberapa tombol shortcut untuk aplikasi-aplikasinya ya teman-teman. Ya bagi yang belum pernah pakai remote seperti ini harus adaptasi dulu ya lur, biar nggak bingung. Nah untuk tampilan dari si Google TV itu seperti ini ya teman-teman. Jadi lebih terkategori, dan di sini tuh juga udah nggak ada Playstore-nya. Loh bang, kalau nggak ada Playstore-nya berarti nggak bisa buat download dong? Oh tenang aja teman-teman, tetap bisa kok. Si TV ini juga bisa buat download, mudah, tinggal kita masuk di aplikasinya aja. Nah ini kita coba dulu ya. Nah ini kita masuk di pencarian, kita coba ketik game, coba game aspal balapan gilur, game aspal. Udah kita enter, kita tunggu sebentar. Nah ini muncul ya beberapa game yang terkait dengan yang kita cari tadi. Jadi ya so simple sih kalau menurut saya, lebih enak ini dibandingin sama yang versi Android sebelumnya. Nah jadi sebenarnya sama sih ya, antara Android dan Google ini sebenarnya sama, cuman beda di versi OS-nya aja, sama beda di tampilan user interface-nya aja. Memang kalau untuk si Google ini jauh lebih enak sih, lebih mudah, udah dikategorikan seperti ini. Dan untuk operasinya pun juga kita jauh lebih simpel gitu loh, nggak yang ribet kayak yang versi Android sebelumnya itu ya. Nah ini coba kita masuk ke pengaturan dulu ya. Tuh kan sama, pengaturannya pun dalamnya juga sama, setting-settingannya itu juga ada, sama semua. Dibandingkan sama yang Android sebelumnya itu sama. Ya memang yang Google ini memang dibuat lebih simpel, lebih mudah digunakan sih ya. Nah lalu kalau ada pertanyaan misalkan seperti ini, loh bang, kalau misalkan OS-nya Google itu kan ada banyak nih, kayak Toshiba, Panasonic, ada Sharp, Koka, Changhong dan lain-lain, itu kan pakainya sama juga bang, pakai Android sama Google, berarti sama aja dong bang, kita nggak usah milih merek. Ya sebenarnya beda sih teman-teman. Kalau OS-nya mungkin sama ya, OS-nya sama, Android-nya sama, tapi kan yang beda itu sebenarnya sistem bawaan dari si TV-nya itu, dari si mereknya masing-masing. Contoh kalau untuk di TCL ini, untuk prosesornya ada AIPQ namanya, bekerja untuk kualitas gambar. Nah mungkin nanti di tempat lain juga beda lagi, bahkan ada yang nggak ada juga seperti itu teknologinya, kan beda-beda. Ini yang ini pakainya udah QLED, nanti yang lain belum, dan itu pasti ngefek di kualitas gambarnya. Tapi kalau kita bicara soal OS-nya ya mungkin sama, orang itu dari develop yang sama. Cuman kalau dari sistem bawaannya kan beda-beda. Jadi mungkin ya seperti itu sih kalau menurut saya loh ya, itu seperti itu. Kalau OS sama, yang bikin beda sistemnya masing-masing. Oh ya teman-teman, hampir lupa, TV ini juga udah support 120 Hz ya. Jadi kalau untuk buat main PS tuh udah enak nih si TV. Udah nggak lag, gambarnya juga udah lebih halus, lebih stabil juga. Nah itu tadi penjelasan singkat mengenai si TV ini ya teman-teman. Jadi udah gambarnya bagus, fiturnya banyak, udah dapat QLED ukuran 43 in, TV 43 in seri C645 dari TCL ini dibanderol cuma seharga 5 jutaan lor. 5 juta itu aja nanti kamu masih dapat kembalian loh, masih dapat cashback. Murah ini, cuma 4, loh ini. 4, dapat 43 in TCL QLED. Pokoknya rekomen ini buat teman-teman yang lagi mau nyari TV, bisa jadi opsi ya, ini keren. Oke teman-teman, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.